Loh, kok kayaknya Otan kenal ya sama yang dikejar? Alah, ternyata rombongan ibu-ibu ini lagi mengejar anak kambing ini, teman. Tapi kenapa ya? Kok sobat Otan ini sampai dikejar-kejar begitu sih? Paman editor, coba diputar ke belakang dong biar pada nggak penasaran nih. Wah, kambingnya banyak banget, teman. Lihat deh, di sana ada kambing, di sini juga ada, di ujung sana juga ada. Saking banyaknya sampai bisa bikin RW. Sekarang Otan lagi ada di pasar ternak yang letaknya di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Pasar ternak di sini khusus menjual aneka jenis kambing. Jadi mau cari kambing model apa juga di sini ada. Pasar hewan ini adalah pasar paling besar di Kabupaten Klaten, teman. Di pasar hewan Prambanan, ternak yang ada kebanyakan adalah sapi dan kambing. Ternak yang akan dijual di sini berasal dari beberapa daerah di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, seperti Gunung Kidul, Wates, Sleman, Bantul, bahkan Muntilan. Pasar ini sih buka dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, tapi dari jam 3 subuh udah banyak paman pedagang yang bongkar muat. Wih, rajin-rajin banget ya. Maklum teman, karena ada ratusan ternak yang dijual di sini. Ngomong-ngomong, perhatiin deh, semua kambing di sini jenggotan kan? Teman di rumah udah pada tahu belum? Kalau ternyata baik jantan maupun betina semua berjenggot loh. Berbeda dengan manusia yang punya jenggot hanya kaum laki-lakinya saja. Nah, terus jenggot ini gunanya apa ya? Jawabannya ternyata untuk menarik lawan jenis, teman. Ibarat ekor merak jantan yang bisa indah mempesona dan membuat betinanya terkagum-kagum, semakin tebal dan panjang jenggot kambing ternyata bisa jadi daya tarik buat memikat jodoh. Sebelum Otan melanjutkan pencarian, lebih baik kita rehat dengan main kuis sama ibu-ibu yang ada di sini, yuks. Sikat kaye. Sebutkan jenis-jenis kambing perah. Etawa, Betul. kambing PE, Peranakan etawa. Betul. Safera, Safira. Betul. Ligan, Bligan. Betul. kambing Jawa, Lewat. kambing Garut, Kambing Garut. Bukan, Bu. kali geseng, Kali gesing. Safera, Safira udah, Bu. Sanen. Sanen. Betul. Ambil, Bu. Oh ya, Lanjut. pas. Mas. Oke, ibu-ibu, terima kasih banyak. Kita lempar ke Otan ya. Hap, terima kasih Kaye. Oh iya, ngomong-ngomong soal kambing perah, pas banget nih. Kebetulan Otan mau mengunjungi salah satu peternakan kambing perah yang ada di Purworejo, Jawa Tengah. Let's go tim, kita meluncur. Walah, ini dia teman ibu-ibu yang Otan cari. Phew, susah-susah cari ke pasar kambing, malah ada di sini. Oh, Otan paham nih sekarang. Ternyata ibu-ibu ini lagi ngejar anak kambing yang lepas dari peternakan, teman. Sudah, Bu. Istirahat dulu yuk. Pasti capek kan hampir seharian ngejar si anak kambing. Mbak, mau Melayu ya, Mbak. Mau ndak kene aku ra ono wedhus cilik, Mbak. Untuk memulihkan stamina ibu-ibu yang kelelahan, lebih baik kita minum susu kambing dulu, yuks. Eits, tapi sebelumnya pada ikut perah dulu ya. Setuju nggak nih? Oh iya teman, Bu Caca dan teman-temannya sedang berada di peternakan kambing perah Lurise. Peternakan ini sukses mengembangkan kambing perah sebagai komoditi utamanya. Keren! Oh iya, ada tips nih dari Kak Ani. Ciri-ciri susu kambing yang berkualitas. Disimak ya. Yang pertama warnanya putih bersih kayak gini. Terus setelah itu yang kedua tidak ada gumpalan darah atau susunya tidak menggumpal. Rasanya gurih dan teksturnya itu sedikit lebih kental daripada air murni. Semua kambing di peternakan ini berasal dari luar negeri teman, alias kambing impor.
Di antaranya ada kambing Alpen, kambing Saanen, dan kambing Anglo-Nubian. Nah, kambing yang sedang diperah kali ini jenisnya kambing Alpen. Rasanya ki enak, gurih banget. Gimana Bu? Udah semakin strong belum setelah coba susu kambing? Selain rasanya yang enak, yang jadi keunggulan susu kambing ini adalah tidak berbau teman. Jadi pantas saja kalau susu kambing ini jadi pilihan favorit selain susu sapi. Cakep! Untuk menghasilkan susu yang berkualitas, pakannya pun harus berkualitas juga teman. Sobat-sobat totan di sini biasa diberi pakan campuran kulit kedelai, rumput gajah, dan batang tanaman jagung. Pakan hijau campuran ini mengandung kadar protein serta serat yang tinggi, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan dan produksi pada susu kambing. Biasanya pakan hijau ini diberikan saat sore hari. Sedangkan pada pagi harinya, mereka diberikan campuran ampas tahu dan konsentrat yang juga kaya akan gizi. Eits, kalau pakan sudah, minumnya nggak boleh ketinggalan ya. Bisa nggak seret tuh nanti. Dalam satu hari, kambing membutuhkan 1 hingga 3 liter air teman. Kebutuhan air ini juga harus terpenuhi. Karena jika kambing dehidrasi, bisa berdampak pada produksi susunya yang tidak maksimal. Oh iya, ada yang penasaran nggak? Kenapa kambing juga terkenal dengan bau perengusnya? Karena kan ketekku 4 ton. Nggak gitu juga sob, kocak ah. Jadi teman, bau kambing berasal dari senyawa yang bernama etiloktana. Senyawa ini akan berubah menjadi lebih kecut ketika kena udara. Tapi senyawa ini bertujuan penting, yaitu untuk memikat lawan jenisnya. Iya, ternyata perengusnya kambing yang satu dan yang lainnya itu berbeda loh. Tapi hanya kaum kambing aja yang bisa membedakan mana bau yang disukainya. Loh, ibu-ibu mau ngapain lagi sih? Kok pada rame-rame masuk kandang? Jangan-jangan kalian punya misi terselubung ya? Oh, ternyata ibu-ibu ini mau kasih makan siang kambing-kambing ini, teman. Tapi kok makanannya malah digantung gitu sih, Bu? Kan jadi susah ngambilnya. Tenang, tenang. Ibu-ibu ini ternyata mau bikin perlombaan adu cepat kambing makan daun, teman. Loh, belum juga Otan hitung mundur? Udah pada langsung gercep aja tuh makan daunnya. Aduh, sob. Tuh, mereka sampai berdiri-berdiri segala, teman. Saking kepinginnya menang lomba tuh karena memang lapar ya. Wow. Teman, sebenarnya memberi pakan gantung seperti ini punya tujuan. Yang pertama, agar pakan dedaunan bisa tetap bersih, sehingga kesehatan kambing bisa terjaga. Selain itu, sisa daun yang ditinggalkan juga sangat minim dan lebih mudah dibersihkan. Wah, nggak terasa udah mau habis aja tuh daunnya. Kayaknya sih ini fix karena lapar ya. Sob, kalian kok pada deketin kakak kameramen sih? Lagi caper alias cari perhatian ya? Jangan diganggu dulu dong. Kayaknya kan sedang ngambil dokumentasi kalian. Ayo baris yang rapi. Dia jinak ya, sampai pakaian, tas, kamera, tripod juga hampir-hampir dia gigitin gitu ya. Karena kebiasaan cara ngasih susunya mereka tuh pakai dot. Jadi dikira saya mau ngasih dot susu buat mereka. Nah, jenis kambing ini jenis Anglo-Nubian ya. Yang sabar ya kak. Memang proses liputan hewan itu nggak mudah. Selalu aja ada yang PDKT. Iseng sama tim liputan. Teman, kambing perah impor ini punya harga yang fantastis loh. 1 ekornya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Wah! Tapi walau begitu, peminatnya juga banyak loh. Karena susu yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Makanya jangan heran kalau pemasarannya sudah sampai ke pelosok negeri ya.
Supaya aman dalam pengiriman, Sobat Totan ini akan di-packing menggunakan kotak kayu seperti ini. Tujuannya agar kambing bisa nyaman dan tidak berkeliaran saat proses pengiriman. Untuk pengiriman jarak jauh, biasanya Sobat Totan ini akan diangkut menggunakan mobil pick-up. Sementara untuk jarak dekat, menggunakan sepeda motor. Hati-hati ya Paman, ingat yang di bawah itu adalah aset berharga puluhan juta. Jadi jangan sampai lecet ya. Teman, produk hasil kambing perah tidak melulu hanya susu kambing saja. Tapi turunan dari susu kambing ini banyak banget loh. Salah satu yang mengolahnya adalah Bu Sari yang ada di Sleman, Yogyakarta ini. Bu Sari mengolah susu kambing menjadi sabun, body lotion, hingga pelembab muka. Wah, semuanya kok produk untuk kecantikan sih? Ini mah ibu-ibu paling duluan kalau masalah begini. Susu kambing mengandung antioksidan yang tinggi teman, sehingga bisa mencegah penuaan dini. Selain itu, kandungan proteinnya juga dapat membantu regenerasi kulit, mengangkat sel kulit mati, serta menghaluskan kulit. Auto glowing deh kalau habis pakai produk yang berbahan dasar susu kambing. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Siapa sih yang gak senang kalau dengar kata liburan? Tapi kalian udah pada tahu belum mau kemana? Sini deh, Otan mau ajak kalian ke tempat wisata yang cocok buat kaum rebahan. Namanya Drive-Thru Park. Kamu tinggal duduk di mobil dan langsung deh menikmati wahananya. Asik kan? Selain dengan mobil pribadi, di sini juga tersedia mobil listrik atau ikan safari. Soalnya tempat ini luasnya mencapai 5 hektar. Wah. Di sini teman-teman bisa lihat Sobat Totan secara langsung di kanan dan kiri kalian. Mantul kan? Tuh lihat, ada pelikan, merak, rusa timur, badak bercula 1, dan masih banyak lagi. Sobat Totan ini semuanya dibatasi oleh pagar, jadi aman buat pengunjung. For your info nih, di sini ada kurang lebih 70 jenis satwa yang menjadi koleksi. Banyak banget kan? Selain zona satwa, ada juga area studio Bollywood, light festival, zona bawah air, serta live stage show. Paket lengkap deh pokoknya. Untuk feeding dan interaksi langsung dengan burung-burung eksotis, ada juga di Indoor Active Zoo. Nah, ini dia teman zona terakhirnya. Eits, ada yang lagi ngintip tuh. Ayo dong sob, jangan malu-malu kucing. Banyak yang pengen ketemu kamu loh. BTW, teman-teman ada yang tahu nggak nih siapa Sobat Totan ini? Otan kenalin ya, dia adalah... Loh, ini kok malah pada rame-rame sih? Ada apa? Kok Otan gak diajak? Selamat ulang tahun Bingo dan Septi. Walah, ternyata yang ngintip-ngintip tadi lagi ulang tahun teman. Meriah banget ya. Kalau begitu, Otan sekalian kenalin deh. Sobat Totan ini adalah kuda Nil, salah satu mamalia terbesar yang ada di bumi. Teman, Bingo dan Septi dapat kue ulang tahun spesial nih dari Paman Kiper. Yaps, apalagi kalau bukan gunungan buah ini. Maklum saja ya kalau kuenya berbentuk buah, soalnya si badan besar ini adalah hewan herbivora. Mereka suka banget tuh makan buah-buahan dan sayur. Bukan begitu, Sob? Oh iya, saat makan mereka ini juga pemilih loh. Hanya buah atau sayur yang tidak terlalu matang dan bersih saja yang akan dilahap.
Satu lagi nih fakta unik tentang sobat besar ini. Meski bobotnya bisa mencapai 3 ton, nafsu makan kuda Nil terhitung kecil. Gimana enggak? Dalam satu hari saja mereka hanya mengkonsumsi makanan sekitar 1% dari berat badannya. Wah, jangan-jangan ini yang dinamakan gagal diet ya. Waduh, suara siapa tuh? Kok ada suaranya tapi nggak ada wujudnya? Jangan-jangan. Eits, jangan kabur dulu teman. Tadi itu adalah suara si kuda Nil. Walau mulutnya nggak kebuka lebar, tapi suaranya cukup menggelegar. Gimana kalau sambil mangap ya? Pasti bakalan heboh nih satu kecamatan. Kalian tahu nggak? Kalau kuda Nil punya kekuatan suara sebesar 115 desibel atau setara dengan konser band metal. Sadis! Suara ini biasanya mereka gunakan sebagai cara berkomunikasi dan mengenali antara sesama kuda Nil. Cakep! Teman, kalian tahu nggak kenapa hewan ini dinamakan kuda Nil? Padahal kan secara fisik beda jauh tuh sama kuda. Jangan-jangan ini adalah pencampuran DNA antara kuda dan gajah ya? Daripada menduga-duga, kita telusuri DNA asli dari sobat Otan ini yuk. Teman, data terbaru yang Otan dapatkan, tes gen yang dilakukan pada kuda Nil mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya lebih dekat dengan paus atau lumba-lumba dibandingkan dengan mamalia berkuku genap. Tapi kok namanya ada kuda sih? Penamaan kuda ini diambil karena mereka bisa berlari dengan cepat layaknya kuda. Sedangkan Nil diambil dari sungai Nil. Konon dahulu di sepanjang sungai Nil banyak ditemukan sobat Otan ini teman. Nah, itulah sekilas asal-usul sobat Otan ini ya. Gimana? Menarik bukan? Kita kembali lagi ke Bingo dan Septi lagi yuk. Siang-siang gini kayaknya seger deh kalau makan semangka. Wah, kebenaran ada Kak Eka tuh yang lagi mau buka semangkanya. Tapi kok malah pakai tangan sih, bukannya pisau? Emang kuat, Kak? Gagal deh Otan makan semangka. Sepertinya harus minta tolong paman kiper nih. Mas Imas aku gak kuat, aku nyerah. Gampang, serahkan saja sama Bingo. Ternyata paman kiper juga menyerah teman. Loh, kok sekarang malah minta tolong sama sobat Otan ini sih? Hei sob, Otan dan paman kan minta tolong, bukan nyuruh kamu buat makan. Otan jadi gak kebagian deh. Hiks. Teman, lihat kehebatan si kuda Nil. Tidak perlu banyak usaha, semangka tadi langsung remuk berkeping-keping hanya dalam hitungan detik. Wadidaw! Rahang kuda Nil memang terkenal dengan kekuatannya, bahkan hampir 3 kali lebih kuat dari singa. Selain itu, rahang mereka juga bisa terbuka lebar hingga 180 derajat atau tegak vertikal. Wah, paman berbakat juga nih jadi penari India. Atau jangan-jangan paman ini malah bintang film Bollywood ya? BTW, ilalang ini untuk apa sih? Kepo nih Otan. Walah, ternyata si paman lagi ngajak main sobat asli Afrika ini teman. Kulit mereka sensitif sekali ya. Sekali sentuh langsung kegelian gitu. Padahal kulit kuda Nil itu sangat tebal loh. Bahkan lebih tebal daripada gajah. Ketebalannya bisa mencapai 5 cm. Karena saking tebalnya, kuda Nil dinobatkan menjadi salah satu hewan berkulit tebal di dunia. Keren, Max. Tapi anehnya, kuda
Kulit kudanil sangat sensitif terhadap sentuhan halus, teman. Hal ini dikarenakan permukaan kulit kudanil terdapat reseptor saraf yang peka terhadap gesekan dan sentuhan. Itulah kenapa kudanil bisa langsung bereaksi saat terkena ilalang. Lucu juga ya, Sob, kalau kamu lagi kegelian gitu, bikin gue gemes. Aduh, akhir-akhir ini kok panas banget sih. Lama-lama kan kulit Otan bisa kebakar. Wah, pas banget nih kakak Telen pakai tabir surya. Otan minta sedikit boleh ya? Tapi kok si kudanil malah santuy-santuy aja sih? Sob, memangnya kamu gak takut gosong tuh berjemur terus di bawah terik matahari? Ini lagi Paman Kiper. Kok malah bawain kertas tisu sih? Bukannya bawain tabir surya buat sobat Otan? Waduh, kok malah dilap ke kulit kudanil sih? Awas loh Paman, mereka bisa ngamuk nanti. Apa? Kok kertas tisunya jadi merah sih? Kamu berdarah apa gimana sih, Sob? Atau jangan-jangan kamu terluka ya? Ya ampun, Otan baru ingat nih. Keringat kamu kan memang berwarna merah. Beda dengan keringat hewan lain yang tidak berwarna. Om editor, kasih detailnya dong. Tuh bener kan? Keringat sobat Otan ini berwarna merah. Unik ya? Kulit mamalia satu ini memproduksi cairan merah yang memiliki fungsi kurang lebih sama dengan keringat. Cairan merah ini sifatnya asam, sehingga baik untuk melindungi kudanil dari infeksi hingga pengusir serangga alami. Gak cuma itu saja, fungsi keringat ini juga sebagai tabir surya alami loh. Kebayang dong, seharian di bawah terik matahari pasti kering tuh kulitnya. Nah, supaya nggak kering, keringat merah inilah yang berfungsi sebagai pelembab alami sobat besar ini, teman. Pantas saja tadi kamu gak minta tabir surya milik kakak Telen, Sob. Gak taunya bisa memproduksi sendiri toh. Paman, Otan gak salah lihat nih. Kok pakai sikat begitu sih untuk bersihin gigi? Oh, bukan. Itu buat Bingo dan Septi. Ayo, kita ke sana. Walah, pantas ukurannya gak nyantai. Ternyata yang disikat giginya kudanil, teman. Menyikat gigi kudanil rutin dilakukan untuk mencegah adanya infeksi. Oh iya, kudanil punya gigi yang lengkap loh. Mulai dari gigi seri, taring, premolar, hingga geraham. Total gigi mereka ada sekitar 36 buah. Selain membantu mereka untuk makan, gigi ini juga digunakan untuk bertahan. Tapi sayangnya, gigi kudanil saat ini banyak diburu untuk dijadikan hiasan layaknya gading gajah. Sungguh malang nasibmu, Sob. Beda di penangkaran, beda lagi saat mereka berada di alam liar, teman. Gigi kudanil yang tajam mereka gunakan sebagai senjata saat berkelahi atau menyerang. Saat berkelahi, sobat besar ini akan membuka mulutnya lebar-lebar lalu menyerang sambil maju ke depan. Gigi taringnya yang tajam dan panjang bisa saja melukai musuh. Wah! Selain perebutan wilayah, biasanya perkelahian juga dipicu dari perebutan sang betina. Sebagai hewan yang sangat suka sekali berada di air, mereka bisa menghabiskan waktu hingga 16 jam untuk berendam loh. Wadidaw! Berendam membantu mereka untuk mengatur suhu tubuh agar tidak kepanasan. Itulah mengapa saat matahari sedang terik-teriknya, sobat Otan ini lebih memilih mager di dalam air daripada harus beranjak keluar. Tapi walau suka banget sama air, ternyata ada fakta yang bisa bikin kalian geleng-geleng kepala nih. Ternyata sobat Otan ini ternyata nggak bisa berenang. OMG! Tubuh mereka yang berat dan kaki yang terlalu pendek menyulitkan sobat Otan ini untuk menciptakan gaya renang, teman. Lalu kenapa kudanil bisa berada di air tanpa takut tenggelam ya? Jawabannya
ya karena sobat besar ini bisa berjalan di dasar air menggunakan jari kaki mereka. Sehingga ada daya dorong yang membuat si kuda Nil bisa lebih seimbang. Oh iya, mereka juga bisa menahan nafas selama 5 menit ketika sedang berada di dalam air loh. Wah. Ternyata tak selamanya yang suka air itu bisa berenang ya teman. Yats, sebentar deh. Ini kan Kalita yang punya keahlian unik itu. Maafkan Otan yang baru sadar belakangan ya, Kak. Oh iya, ada yang bisa tebak nggak profesi Kalita ini apa? Yaps, profesi Kalita adalah sebagai Animal Communicator atau ANCOM. Animal communicator itu adalah pihak yang menjembatani antara pemilik hewan dengan hewan peliharaan kesayangannya supaya pemilik hewan itu bisa mengetahui isi hati peliharaannya. Oh iya Tan, yang diajak ngomong itu bukan cuma anjing aja loh, tapi semua hewan bisa diajak bicara Tan. Kayak ikan, burung, kucing gitu. Saat berkomunikasi dengan hewan, Kalita bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan, apa kemauannya, hingga apa yang dirasakan. Menurut Kalita, setiap hewan punya ciri khas di muka dan bagian punggung. Jadi ini sangat membantu ANCOM untuk bisa berkomunikasi. Otan jadi makin penasaran nih, metode ngobrolnya seperti apa sih Kak? Tapi ingat ya, apapun hasil dari proses ANCOM ini bukan menjadi landasan satu-satunya. Semua tetap harus divalidasi oleh sang pemilik dan dokter hewan sebagai latar medis. Teman, kasus yang ditangani oleh Kalita ini bermacam-macam loh. Gak cuma soal penyakit aja nih, tapi hewan yang mogok makan juga bisa, seperti si otter ini. Menurut pengakuan pemiliknya, Sobat Otan ini sudah 3 hari gak mau makan. Waduh, kalau Otan sih udah pingsan kayaknya. GPL, Kalita langsung gercep tuh komunikasi sama Carla si otter. Sebaiknya kita jangan ganggu dulu ya teman. Supaya lebih valid, kita coba main ke tempat Carla yuk. Sekalian kita cek kondisinya update-nya. Nah, itu si Carla. Tapi kalau Otan lihat-lihat, sekarang kamu aktif ya. Malah asik main sambil lari-larian. Coba kita tanya yuk sama Kak Dea sang owner. Kak, kemarin kenapa sih Carla ini gak mau makan? Ini perutnya sakit kayaknya, soalnya kan memang ini Carla perpindahan. Sebelumnya kan tinggalnya itu di dalam ruangan. Terus habis aku bikinin kandang, aku tidurin di luar. Nah, kandang itu kita kasih selimut banyak, tapi kan ada hari-hari selimutnya itu kita cuci kan. Nah, itu kayaknya beberapa hari nggak kering-kering karena hujan, dia itu perutnya nggak enak. Walah, ternyata gara-gara kandang baru kamu ya Sob, makanya kamu jadi masuk angin. Teman, ini bukan kali pertama Kalita menangani Carla. Dulu Kalita pernah membujuk Carla yang minggat dari rumah. Wah, pantas saja kalian berdua sudah ikrip. Ternyata sudah saling kenal toh sebelumnya. Oke deh Sob, Otan lanjut ikutin aktivitas Kalita lagi ya. Dadah Carla. Tan, ikut Kak Lita yuk. Sekarang Kak Lita mau main ke rumah salah satu klien Kak Lita yang udah pernah Kak Lita bantu. Wah, ini kan si kakak yang tempo hari di mall. Itu loh, yang anabulnya sakit pernapasan dan doyan pipis sembarangan. Ayo, sekarang kamu sudah enakan dan ada perubahan gak Sob? Udah dibawa ke dokter juga, udah di x-ray, pokoknya dicek sama alat-alat di dokter situ. Dan memang pernafasannya memang mengecil sih trakeanya. Jadi semua yang diomongin Kalita itu approve ya sama dokternya? Emang bener. Oh iya, mumpung masih di sini, coba dong Kalita komunikasi sama Ruti si Chihuahua. Kira-kira perasaannya gimana ya sekarang? Mami tuh memang puji-puji aku katanya. Kalau aku pipisnya bener, Mami puji aku.
Tapi kalau pipisnya salah, aku masih suka diomelin katanya. Jadi aku udah tahu kalau pipis harus di mana gitu. Pintar kamu, Sob. Pertahankan terus ya. Semua demi kebaikanmu.